Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini eh, saya akan buat video singkat bagaimana menghasilkan atau membuat soal yang nantinya kita akan pakai di Moodle untuk ujian sekolah atau anak sekolah. Sebelumnya saya aturkan maaf, bukan maksud untuk memberikan materi atau menggurui Bapak Ibu dan lain sebagainya, tapi ya mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi diri saya sendiri ataupun bagi kita semua. Oke, sebagai pembuka, saya asumsikan Bapak Ibu sudah menginstal aplikasinya ExamView ini. Nah, ketika sudah diinstal akan muncul 3 icon di desktop. Nah, untuk menginstalnya itu sendiri gampang kok, tinggal diklik-klik aja ya, tinggal next jadi, dan aplikasinya nanti saya kasih, nanti Bapak Ibu tinggal download aja. Oke, yang pertama saya jelasin sedikit dulu apa itu Moodle. Moodle itu aplikasi web ya, aplikasi berbasis web, berbasis database, bisa Nkick, bisa Apache ataupun yang lain, MariaDB juga bisa. Dimana dia itu intinya bisa dipakai untuk pembelajaran ataupun hanya dipakai hanya untuk ujian saja. Di Indonesia ini sebenarnya ada CBT Candy ataupun CBT.io yang mungkin saya bilang itu mirip dengan Moodle, cuman mereka lebih ke hanya proses ujiannya. Tapi kalau Moodle-nya itu sendiri sebenarnya dia itu tadi bisa dipakai untuk pembelajaran online ataupun ya sekaligus ujiannya. Intinya Bapak Ibu kalau yang sudah mengenal rumah belajar Kemendikbud ini nggak beda jauh. Jadi ketika ada akun yang tentunya sudah dibuatkan sama moderatornya atau admin webnya dan bertipe sebagai guru, ketika dia login dia akan mendapatkan kelas-kelas yang mungkin sesuai dengan keadaan dia mengajar secara real di sekolah. Dan tentunya di sana seorang guru bisa mengisi materi ataupun soal tadi. Nah, untuk sesi kali ini kita hanya batasin bagaimana membuat soal. Nah, pada Moodle intinya ada 2 cara menghasilkan soal. Itu pada Moodle-nya itu sendiri. Ya, nanti saya kasih lihat, nanti kita langsung online. Ataupun ya ini lewat ExamView. Cuman kalau kita ngerjain di pada Moodle itu ya satu-satu. Jadi ya secara efisiensi mungkin lebih baik kita pakai ExamView ini. Nah, oke, kita langsung test drive. Dari 3 icon ini yang kita pakai untuk menghasilkan soal adalah yang test generator ya. Yang 2 ini kayak semacam kelas virtual sebenarnya. Jadi nanti soal yang Ibu Bapak Ibu buat itu bisa direview di sini. Cuman nanti ini mesti dikonfigurasi dulu dan saya itu nggak perlu, karena nanti juga kalau kita toh udah dipublish di Moodle, tipikal soalnya ataupun reviewnya bisa kita lihat. Oke, kita klik. Ini laptopnya cuman 2 RAM giganya, karena ya yang bagusan itu audio, soket audionya nggak bener, nggak bisa rekam suara, jadi agak lemot Bapak Ibu. Oke, sambil nunggu terlepas itu nanti sekolah kita mau pakai Moodle ataupun enggak ya nggak ada salahnya kalau kita belajar membuat soal dengan ExamView ini gitu. Tapi ya melihat gelagatnya ujian ataupun ya efek COVID ini ya mau nggak mau ujian harus online gitu.
Oke, sudah nongol ketika kita sudah klik dan dia sudah terbuka. Untuk menghasilkan langsungnya, untuk menghasilkan soal atau buat soal, kita tinggal klik yang ini boleh. Nah, tinggal kasih judul bebas di sini sesuai keinginan Bapak Ibu. Soal tes saja. Subtitlenya atau judul keduanya boleh sama atau boleh beda, terserah lah. Oke, ini tampilan pertama. Ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa klik di question new. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada benar salah yang ada modifikasi, terus pilihan ganda, multiple respon, bimodal, yes or no gitu. Numerik ini kayak soal yang nanti isiannya saklek angka dan lain sebagainya. Matching, ini esai pendek, ini esai panjang, dan lain sebagainya. Nah, di awal saya pernah nyinggung bahwasanya untuk mungkin mapel yang berkaitan dengan bahasa itu di Moodle disediakan nanti bisa membuat soal dengan soal audio, cuman dengan catatan Moodle-nya itu di online kan atau bisa diakses dengan, kalau memang online harus dengan protokol HTTPS. Tapi kalaupun tidak online artinya lokal, itu bisa tanpa HTTPS, artinya hanya jaringan lokal. Nah, kalau untuk sekarang kayaknya itu web yang sekarang itu tidak HTTPS, hanya HTTP biasa, jadi nggak bisa pakai mode video ataupun mode audio dalam bentuk soalnya. Oke, kita mulai. Sekali lagi bisa dari sini, lewat sini, ataupun bisa lewat dari sini juga boleh, sama. Oke, kita contohkan dari kita mau buat model pilihan ganda, mungkin multiple choice, tinggal klik. Oke, nah ini kursor yang berkedip di sini adalah area untuk teks pertanyaan kita. Dan yang ini yang A, B, C, D itu opsi pilihan jawaban kita, dan ini bisa kita custom. Custom di sini maksudnya jumlahnya dan juga layoutnya. Saya sarankan layoutnya hanya untuk satu baris kayak gini, jadi biar jelas ketika tampil dalam bentuk soal pada kuis di anak. Nah, di sini bisa diketik secara langsung manual di sini. Oke, bisa diketik manual ataupun kita punya soal yang udah dalam bentuk code itu bisa kita copy secara langsung, kita bisa tinggal pindahin. Ini agak lemot ya. Mana ya soalnya ya? Oke, ini contoh soal yang rekan kita kirim sebelumnya dalam bentuk code tentunya. Dan ini kalau kita pakai aplikasi yang dimaksud LMS Moodle tadi, ya nggak bisa langsung seperti itu, mesti mesti dikonversi lah istilahnya. Dan konversinya ya ini lewat Example. Oke, kita tunggu Word-nya terbuka. Alhamdulillah. Ngerokok dulu lah, lama ini.
Oke, misalnya kita copy ya. Ini belum diaktifasi. Nah, syarat kopinya itu nggak boleh berlebih seperti ini. Itu kan lebih nih, titiknya cuma sampai sini. Kita copy yang birunya, blok birunya ini itu berlebih, ini nggak bisa. Jadi ngopinya mesti benar-benar pas dengan jumlah hurufnya. Nah, kayak gini boleh. Kita copy. Kita balik lagi ke aplikasinya. Oke, kayak gini. Begitu juga dengan pilihan gandanya boleh di copy dan seterusnya dan seterusnya. Kita biar cepat aja ya. 1, 2. Oke, kalau sudah seperti ini, yang terakhir jangan lupa tentukan posisi jawaban yang benar itu ada di opsi A, B, C, D ini yang mana. Ya, kita ngarang aja ya, misalkan C. Nah, udah seperti ini, answer C. Nah, cuman kekurangan di nggak kekurangan sih. Jadi nanti pembobotan soal bisa kita custom lagi di modelnya. Cuman kalau di sini ini secara otomatis bobotnya 1. Jadi satu soal bobot poinnya 1 jika jawab benar kayak gitu. Tapi kalau di modelnya nanti sebenarnya kalau mau ngoprek bisa dibobot soalnya, skornya berapa bisa diatur. Nah, kalau sudah klik record. Nah, ini seperti ini. Ini udah selesai satu soal. Dan misalnya kalau Bapak Ibu mau ada yang salah misalnya diedit ulang, itu bisa. Tinggal klik 2 kali. Nah, ini kayak gini. Oke, kalau mau lanjut soal kedua, ketiga dan seterusnya ya ini tinggal klik. Tipenya tinggal pilih sendiri. Oke, dan mungkin saya mau jelasin lagi yang apa namanya menulis untuk mapel-mapel yang eksak. Kadang-kala kan untuk eksak misalnya kimia, fisika itu banyak notasi matematik yang ya agak lebih panjang kerjanya gitu. Nah, di sini insert equation ataupun simbol. Ini mirip di Microsoft Office sebenarnya. Nah, kayak gini. Ini Bapak Ibu bisa explore sendiri misalnya dengan apa ini namanya? Nah, ini untuk dalam kimia kan misalnya dalam notasi atom itu Nah, notasi atom itu dilambangkan dengan suatu huruf kapital. Misalnya kayak gini A. Nah, untuk angka yang di atas itu dikenal sebagai nomor nomor massa. Nomor massa 12. Yang di bawah itu dikenal dengan nomor atom. Biasanya jumlahnya setengahnya. Nah, kayak gini. Nah, untuk tipe-tipe yang lain mungkin saya juga nggak ngerti matematika notasinya apa yang biasa muncul. Nah, kemarin nih saya lihat ada salah satu guru kita yang ini kayaknya apa ya, domain dan kodomain ya, materi kalau nggak salah matematik. Dia katanya, Pak saya langsung copy hilang semua. Ya udah mungkin dia nggak mau di copy ya, artinya ya buat sendiri di sini gitu. Metrik ya, materi metrik. Oke, kalau udah selesai record. Nah, kayak gitu. Ataupun ya, tapi saya sih nggak saranin ya. Dalam artian maksudnya gini. Kita punya soal dalam bentuk PDF. Kita punya soal dalam bentuk PDF dan mungkin males juga ngetik notasinya. Itu bisa pakai bantuan screenshot gambar ya. Kebetulan saya pakai aplikasi pembaca PDF-nya itu Poxit Reader. Sama lah, rata-rata semua orang udah kenal aplikasi pembaca PDF itu banyak. Nah, ketika dalam bentuk PDF, lama ini lemot ya.
sambil nunggu saya ngerokok dulu. Oke, ini. Mana ya contoh soal. Nah, kayak gini. Misalnya ya itu tadi males gitu ya. Kita tinggal pakai snapshot. Udah jadi bentuk gambar, tinggal taruh di sininya, langsung copy paste aja, paste. Nah, ini bentuk gambar, cuman ya ditakutkan ya karena bentuk gambar otomatis file kita lebih besar ya secara ukuran, nanti berpengaruh pada posisi atau kemampuan server kayak gitu. Tapi ya dicoba ataupun boleh lah sebenarnya. Dan tentunya juga untuk gambar-gambar untuk mapel biologi misalnya ataupun yang lain ya dengan hal yang sama ya bisa kita sisipkan gambar. Misal bagian mana yang dikenal dengan neorit ya. Neorit itu kalau nggak salah bagian dalam saraf manusia ya, atau dalam makhluk hidup. Saraf halus. Nah, sisipkan gambar, insert picture. Tinggal cari gambarnya di file komputer kita ataupun ya di mana aja, download dulu ataupun kayak gimana bisa. Mana ya? Ada gambar nggak ya? Wah, nggak ada gambar di komputer nih. Ini komputer tetangga. Formatnya ya Bapak Ibu JPEG. Nah, ini adalah nggak tahu nih gambar apa, karena nih laptopnya udah saya view-nya udah RAM-nya saya aplikasikan untuk ke proses biar agak nggak terlalu lemot, jadi tampilannya dia nggak nampil gambar. Oke, langsung lemot ya, tapi ini mah lemot karena perangkat saya aja ya, kalau nanti Bapak Ibu nggak. Nah kayak gini, ini gambar apa nggak tahu. Oh, gambar background doang ya, bisa diatur, disesuaikan gitu ya. Ininya sama lah kayak kita bikin atau ngetik di Microsoft Office. Ini file gambarnya gede banget ini ya, pokoknya bisa diatur ya di sini, bisa dikecilin ini nanti. Nah begitu juga dengan pada opsi juga sama, bisa pakai pilihan gambar juga sama, tinggal insert kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Nah ini sama tuh yang cuman ya gambarnya gede-gede. Tapi nanti di sini juga bisa di-customize sebenarnya, cuman ya kalau nggak mau repot ya disesuaikan aja dulu, diperkecil dulu sebelum di-insert di sini, intinya gitu.
saya cancel aja ya. Intinya ya tinggal dilengkapi, ataupun ya udah kita buat hanya dua aja lah, 2 pilihan biar sedikit. Nah, tapi kan kalau tipe soalnya tadi bagian gambar di sini tentunya ya Bapak Ibu ya gambarnya udah ditandain bagian, misalnya di sini area nomor 1, area nomor 2 ya. Terus jawabannya di sini gambar bagian nomor 1 ya, kayak gitu. Dan saya pikir saya nggak perlu ngajarin kayak gitu-gitu. Oke, record. Nah, tuh gambarnya kegedean ini. Seperti ini ya. Oke, terus misalnya ya mau lagi, intinya Bapak Ibu bisa explore di sini, ataupun soal pendek ya, esai gitu, bisa. Dan seterusnya dan seterusnya. Oh iya, kita coba bikin soal ya, bikin soal esai. Ini untuk esai jawabannya nggak perlu kita tulis, karena pada Moodle kalau tipe jawaban seperti ini, kalau soal seperti ini dia membutuhkan penilaian manual dari gurunya. Nanti saya kasih lihat, karena kemarin kita simulasi ada soal saya yang tipe esai, itu nilainya nggak langsung otomatis terpublish kalau ada yang jenis esai. Tapi kalau soalnya PG semua, kita nggak perlu koreksi sebenarnya, dia langsung ya udah anak itu bener berapa nilainya keluar langsung. Nah, kayak gini aja boleh. Kayaknya saya salah ini. Oh iya benar, kita tetap mesti jawabannya di sini sebenarnya. Tapi nanti pada saat anak menjawab itu sebenarnya kalaupun jawabannya tidak sama sekali sama ataupun ada sedikit perbedaan, itu ya karena memang kita menilainya manual, jadi nggak jadi masalah. Nah, oke. Saya pikir ini aja dulu ya, 3 soal, karena kemungkinan yang bakal ketemu yang banyak dipakai ya seperti ini. Kalau nanti untuk tipe audio segala macam, kalau memang kita berlanjut dengan ini Moodle, ya nanti kita belajar bikin soal dengan audio, dengan catatan ya HTTPS-nya ataupun kita pada jaringan lokal saja. Oke. Dan untuk tipe apa tadi, audio tadi, saya juga belum nyoba sih kalau pada exam, tapi kalau pada modelnya itu ada pada pilihannya. Coba di sini ada nggak ya insert variabel? Nggak ada di sini. Adanya di pada model itu sendiri kalau mau bikin soal tipe audio. Oke, nggak ada.
Nah, kalau kita dirasa cukup, soalnya sudah cukup, maksudnya ya udah kita tinggal save as ya, export. Nah, ini banyak pilihan dan biar seragam nanti kita save sebagai tipe Blackboard yang 7.1 seterusnya, 7.1 dan seterusnya. Oke, disimpan, jangan lupa nyimpennya karena nanti kita biar enak uploadnya. Soal soalku 1 ya, save, kasih nama, bebas aja lah. Ini deskripsi juga terserah mau diisi apa enggak, tapi yang wajib ini ya ini 2, name sama directory, karena ini nanti ketika diupload di Moodle dia kayak kategori, jadi kategori namanya SS gitu, kategori SS kayak gitu. Oke, sambil nunggu dia selesai, kita coba masuk di Moodle-nya. Waduh. Oke, kita pakai yang di web sekolah ya, bukan yang di server. Dan Bapak Ibu sudah saya juga buatin akunnya kalau mau belajar di sana. Ketik virtual. Ini mesti online ya Bapak Ibu ya, karena ini aplikasinya di punya orang servernya. Semua akun sudah saya buatin, akun guru tentunya ya. Ya tadi kalau Bapak Ibu mau langsung test drive belajar ya silahkan. Akunnya udah saya share kemarin. Oke, saya pinjam punya siapa ya? Cubit. Ubed. Sorry Bu Jubed. Nah ini. Oke, Pak Ubed saya pinjam dulu. Nah ini tampilan akun bertipe guru kayak gini. Nah kebetulan saya cuma bikin 1 kelas doang, tapi toh nanti kalaupun mau kita daring secara utuh ya saya bisa buatin kelasnya per masing-masing realnya. Si guru A misalnya punya berapa kelas di kelas mana aja, ya udah tinggal saya buatin. Oke, kita langsung sini. Klik. Nah ini bekas kemarin saya sih iseng. Terus misalnya ini bisa dihapus topik yang kayak gini-gini, bisa diedit atau bisa ditambah juga dengan catatan Ibu langsung klik roda gerigi kayak gini, klik yang pensil, turn editing on. Nah ini oke. Nah di sini kita buat yang baru aja ya. Di sini edit, boleh. Edit topik, ganti judulnya ini, ganti bacaan topiknya, klik customnya biar kita bisa custom sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya ini adalah malas ngetik, kayak gitu boleh. Save. Nah ini kayak judulnya aja, judul babnya gitu. Nah di sini kita klik tambah activity atau sumber daya. Ya, activity ya di sini bisa soal, bisa materi dan lain sebagainya. Cuman sesi kali ini kita hanya
fokus di bagaimana menampilkan soal. Ini kuis. Oke, kasih judul nama kuisnya. Latihan soal misalnya. Deskripsinya boleh pakai deskripsi karena misalnya kayak petunjuknya untuk anak-anak apa istilahnya, informasi apa soal ini kayak gini, berapa banyak soalnya kayak gini, boleh di sini di deskripsi. Terus kalau memang ada ya dicentang kolom deskripsinya. Oke. Ini timingnya, ini moderasi waktu. Jadi kuisnya atau soal kita bisa setting di sini sebenarnya, enak. Ini penilaiannya. Ini biarin saja kayak gini. Nah, tipenya atau pengulangan atau anak diperbolehkan untuk mengulang berapa kali di sini pengaturannya. Ya, karena mungkin hanya tipe ujian gitu kan, ya kita buat sekali aja. Nah, ini layout dalam artian soal nanti dia per halaman berapa soal, ini bisa diatur di sini. Nah, ini ditulis every question di setiap pertanyaan saja. Nah, ini tapi ya kalau mau ya dalam satu halaman bisa semua soalnya bisa, cuman ya nanti ya kasihan anak-anaknya jadi dia jelimet gitu. Mendingan satu halaman satu soal. Nah, ini biarin default aja kayak gini. Biarin. Nah, ini posisi nanti ketika anak udah selesai mengerjakan, nanti di sini sebenarnya apa yang anak bisa lihat, misalnya nilainya, jawaban benar salahnya dan lain sebagainya, ini kita bisa customize di sini. Kalau kita nggak pengen jawabannya mana yang benar kelihatan, ya tinggal diklik aja. Ini right answer-nya jangan diklik gitu kalau nggak mau kelihatan, dan seterusnya. Yang ini saya pikir sih biarin aja ya. Nah, ini sih kayak yang udah kenal UNBK, ini kayak token sebenarnya, tapi nggak perlu kita pakai. Dan seterusnya. Oke, save and display. Nah, ini tuh belum ada apa-apanya Ibu. Jadi oke, kita perlihatkan dulu ke si ininya. Kita balik lagi ya. Nah, ini maksudnya nih di deskripsi yang saya maksud tadi. Deskripsi. Jadi di sini nanti itu deskripsi lah. Nah, kalau kita mau masukin soalnya, klik lagi di sini. Edit quiz. Nah, karena ini kasarnya hanya sebatas wadahnya saja. Kuis ini isinya belum ada, ini kasarnya ya baskomnya lah, embernya perlu kita isi dengan soal. Oke, edit kuis. Nah, di sini kalau tadi saya bilang mau buat soal secara langsung di Moodle-nya, ya boleh di sini. Add new question. Nah, ini sama kan tadi di tampilan sini pilihannya. Loh, cuman pada Moodle-nya itu sendiri sebenarnya lebih bervariasi. Nah, saya tadi contohin bagaimana membuat soal tipe audio. Bisa langsung pada posisi multiple choice. Dan ya di sini ya satu-satu berarti kita buat soal. Nah, perhatikan atau dengarkan ya mungkin. Dengarkan audio, soal audio berikut. Dengarkan audio berikut. Cara masukin audionya, ini tinggal klik icon record. Nah, ini yang saya maksud, karena memang website kita ini tidak memakai fitur sertifikat SSL ya, jadi artinya HTTPS lah mungkin secara singkatnya itu HTTPS, hanya HTTP atau www biasa, jadi nggak bisa, tidak support. Tapi kalau HTTPS dia bisa, ataupun nanti kita hanya pada jaringan lokal itu bisa. Oke. Nah, ingat ya, tinggal klik ini doang, ataupun kita mau masukin video boleh kayak gini, di sini bisa, dan lain sebagainya. Itu kalau kita buat secara langsung di Moodle ya. Ini sama nih, ini pilihannya.
choice-nya, ABCD, opsi ABCD-nya kayak gitu. Dan yang tadi yang saya maksud bisa kita custom bobot soalnya di sini. Misalkan satu soal ini hanya ini sih kayak persentase ya. Persentase nilainya maksudnya tetap pada bobotnya itu sendiri. Secara sistem Moodle itu nanti misalkan ada berapa soal nih, dia akan terbobot 10. Jadi meskipun 13 soal dia secara bobot skor utuh ya dia 10 meskipun 13 soal. Dan di sini kalau kita mau custom lagi ya grade-nya atau nilainya ya bisa dimainin lagi. Misalnya soal ini ya terlalu mungkin kategori mudah, ya udah bobot soalnya atau persentase soalnya meskipun dia benar, jadi misalnya dalam 10 soal otomatis 1, karena kita hanya set 50% berarti ya nilai soal ini adalah ya setengah kalau dia benar kayak gitu. Oke, saya cancel aja. Oke, kita tambahkan soal dari bank atau bank soal. Oke, karena kita belum upload, sorry, lupa. Kita langsung ke question bank, import. Nah, tadi Blackboard, simpen atau cek klik yang Blackboard. Pilih filenya. Tadi disimpan di dokumen ya. Dokumen. Nah, soalku satu ya. Soal. Oke. Import. Nah, ini 3 soal ya. Continue. Nah, kalau kita tadi saya bilang mau review, artinya mau lihat dulu posisinya kayak gimana soal bentuk soal kita ya. Bisa di sini. Nah, ini tadi soal esai ini ya. Nah, anak maksudnya nanti bisa kita edit juga kayak clue-nya. Jadi kita balik ya. Close review kita bisa edit di sini. Edit question. Misalnya di sini tuliskan jawaban kalian secara langsung gitu kan. Tuliskan jawaban kalian secara langsung pada kolom yang tersedia. Oke, ini kayak jadi kita agak bedain dikit, misalnya dibuat miring, dibuat tebal kayak gitu. Oke, save. Kita preview. Nah, ini. Jadi ya nanti anak nulis jawabannya di sini. Dan ini kalau tipe kayak gini ya itu tadi saya bilang penilaiannya mesti gurunya masing-masing, mesti login ya meriksa satu-satu anaknya. Ya benar-benar kayak kita koreksi nilai sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke masukin soal pada wadah tadi, pada kuis. Oke, balik kita sini. Ini. Edit quiz. Oke, add from bank. Nah, ini kita tinggal cari nih yang ada tuh tadi yang saya bilang dia tuh pas pengisian nama tadi di exam view dia jadi kategorinya. Jadi kayak judulnya jadi kategori SS ini berisi 3 butir soal. Nah, ini kita tinggal klik. Nah, ini berhubungannya contoh artinya hanya 3, tapi kalau nanti misalnya soal kita banyak, sepengetahuan saya ini dalam satu sekali penginputan dia hanya maksimal 20. Nah, ketika 20 artinya masih ada soal yang lain, di sini nanti ada
kayak halaman selanjutnya, ya udah kita tinggal klik halaman selanjutnya, berarti soal yang ke-21, 22 dan seterusnya. Oke, add. Nah, kayak gini Bapak Ibu, selesai. Udah segini doang. Nih kita bisa tinggal ujikan. Nah, mau review boleh. Nah, ini. Nah, ini tuh. Oke. Saya pikir cukup ya. Oke, terima kasih atas atensinya, dan sekali lagi saya mohon maaf, bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu lah. Saya amit-amit lah ke sana. Kita hanya berbagi ya, mudah-mudahan. Dan ini kan sebenarnya ya saya upload juga di YouTube, jadi ya mungkin juga bisa kebetulan diklik sama orang juga ya. Intinya tidak hanya untuk sekolah kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.